Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Nisa Nurul dalam program Beja Antara. Bayi berinisial SM dari seorang ibu bernama Siti Mauliah, 37 tahun, tertukar saat dilahirkan tahun lalu di Rumah Sakit Santosa, Kabupaten Bogor. Tes DNA menunjukkan bayi yang dirawat selama setahun ini bukan anak kandungnya. Hingga saat ini pihak RS tengah berupaya menyelesaikan kasus ini. Warga asal Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Siti Mauliah melapor ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bogor setelah mengetahui anaknya tertukar di rumah sakit saat dilahirkan pada tanggal 18 Juli 2022. Siti Mauliah melahirkan dengan operasi sesar di RS Sentosa, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Namun saat Siti menyusui di hari kedua setelah melahirkan, ia merasa ada beberapa perbedaan dengan bayi yang dilahirkan, terlebih pada bagian rambut yang nampak lebih lebat. Pas udah sesar kayak gitu, pas saya mau pulang ada keganjalan hati ya. Ada keganjalan hati bahwa si bayi ini berubah drastis gitu. Nggak mirip sama yang semalam saya kemarin pegang gitu. Batin, apa kata hati nurani. Juru bicara Rumah Sakit Sentosa, Greg Jako mengatakan pihak rumah sakit menerima laporan bayi tertukar dari Siti Mauliah pada Mei 2023 lalu. Pihak rumah sakit telah melakukan tes DNA antara Siti dan sang anak, dan hasilnya tidak identik. Ibu Siti kemudian datang sampai bertemu dengan manajemen sekitar bulan Mei. Hasilnya memang kemudian tidak identik. Hasilnya tidak identik, sehingga karena hasil tidak identik, rumah sakit merasa perlu untuk melakukan tes terhadap bayi dan ibu yang lain. Pihak rumah sakit menduga anak kandung Siti tertukar dengan anak dari keluarga berinisial B. Namun rumah sakit mengalami kendala karena keluarga B enggan melakukan tes DNA. Saat ini pihak rumah sakit terus berupaya untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Pihaknya juga telah melakukan pemanggilan kepada 10 petugas perawat bayi yang berjaga pada 18 Juli 2022 lalu. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Polresta Denpasar telah menangkap Wangkades Dever, seorang pengojek daring yang melakukan aksi ruda paksa terhadap seorang wisatawan berkewarganegaraan Brazil pada akhir pekan lalu. Pelaku dibekuk tim gabungan Satreskrim Polresta Denpasar dan Polres Pasuruan di wilayah Pasuruan, Jawa Timur. Kurang dari 24 jam setelah mendapat laporan, aparat Polresta Denpasar meringkus Wangkades Dever, seorang pengojek daring yang melakukan aksi ruda paksa terhadap LGW, seorang wisatawan asal Brazil. Warga Jember, Jawa Timur itu ditangkap tim gabungan Satreskrim Polresta Denpasar di wilayah Pasuruan pada 8 Agustus lalu. Kekerasan seksual yang dilakukan Wangkades, seperti diungkapkan Kapolresta Denpasar Komisaris Besar Polisi Bambang Yugo Pamungkas pada 11 Agustus, terjadi pada 6 Agustus dini hari. Saat dia menjemput korban yang usai menghadiri sebuah pesta di Uluwatu, Kabupaten Badung sejak 5 Agustus malam. Dalam perjalanan, tiba-tiba Wangkades mengalihkan tujuannya ke sebuah gang kecil di Jalan Nyang-Nyang, Badung. Dia memaksa korban untuk turun. Warga negara Brazil itu sempat mencoba melawan dengan menggunakan botol kaca air mineral dan lari. Namun Wangkades mengancam akan membunuh korban. Usai melakukan ruda paksa, pelaku mengantarkan korban 100 meter dari penginapan tujuannya di kawasan Jimbaran. Kurang lebih ini melibatkan tim gabungan, tim khusus dari Polresta Denpasar bersama Satuan Reskrim Polres Pasuruan. Sampai di TKP ditangkaplah tersangka, yaitu di daerah Semare, Kecamatan Keraton, Pasuruan, Jawa Timur. Dari tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, sebuah sepeda motor, botol minuman, serta pakaian milik korban dan pelaku. Wangkades
dijerat dengan pasal 285 KUHP tentang tindak pidana pemerkosaan dengan ancaman hukuman 12 tahun dan atau pasal 6 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Polres Bogor mulai menyelidiki kasus dugaan bayi tertukar dari laporan SM di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Yohanes Redoi Sigiro pada Jumat 11 Agustus mengungkapkan laporan pengaduan itu menjadi dasar dalam melakukan klarifikasi kepada pihak terkait, mulai dari rumah sakit hingga orang tua yang diduga bayinya tertukar. Polres Bogor telah menerima laporan pengaduan dari warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat berinisial SM perihal kasus dugaan bayi tertukar. Selanjutnya, Polres Bogor bakal melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait guna dilakukan penyelidikan, baik terhadap rumah sakit hingga pihak keluarga yang diduga bayinya tertukar. Pernyataan tersebut disampaikan Kasat Reserse Kriminal Polres Bogor, AKP Yohanes Redoi Sigiro, Jumat 11 Agustus. Ia juga mengungkapkan SM baru melapor ke Polres Bogor 1 tahun berselang setelah anaknya lahir pada bulan Juli 2022. Bahwa tadi sebagaimana yang saya sampaikan, setelah pengaduan ini menjadi dasar langkah kami untuk melakukan upaya kepolisian. Apa yang disampaikan tadi betul, kami akan melakukan klarifikasi ataupun interogasi kepada pihak-pihak terkait dengan peristiwa ini, dari mulai pihak rumah sakit, dari mulai kemudian pihak yang diduga keras bayinya tertukar. Sebelumnya, SM melahirkan dengan proses operasi sesar di salah satu RS di Kabupaten Bogor. Namun saat proses menyusui di hari kedua setelah melahirkan, ia merasa ada beberapa perbedaan dengan bayi yang dilahirkan, terlebih pada bagian rambut yang nampak lebih lebat. Sementara itu, pihak rumah sakit terkait juga telah melakukan tes DNA antara SM dan anak yang diasuhnya kini, namun hasilnya tidak identik. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan. Kementerian Pertanian menetapkan 6 provinsi andalan sebagai lumbung pangan nasional, salah satunya adalah Kalimantan Selatan. 100.000 hektar di Kalimantan Selatan disiapkan untuk mengantisipasi dampak El Nino terhadap stok bahan pangan tanah air. Hal ini mengemuka usai Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memimpin rapat koordinasi antisipasi dampak iklim El Nino pada Jumat 11 Agustus di Banjarmasin. Kalimantan Selatan masuk dalam daftar 6 provinsi andalan lumbung pangan nasional. Sebanyak 100 hektar lahan disiapkan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo usai memimpin rapat koordinasi antisipasi dampak iklim El Nino yang diikuti oleh dinas dan stakeholder lingkup pertanian tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Banjarmasin, Jumat 11 Agustus. Kita nggak boleh pede. Nah, Bapak Presiden memerintahkan pada saya untuk mencari memang provinsi-provinsi andalan. Dan salah satu provinsi dari 6 provinsi andalan, tambah lagi Kalimantan Selatan. Kenapa? Karena di sini ada lahan rawa dan air kita seperti biasa. Tetap pada kemarau justru biasanya Kalimantan Selatan melihat produksinya yang tinggi. Saya sering katakan tidak ada persoalan di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan dengan catatan mau bergotong royong, bahu-membahu, berat sama dipikul, ringan sama dinding, pasti ada kekuatan besar untuk menyelesaikan satu masalah. Ini termasuk perintah Bapak Presiden melalui Pak Menteri sampai ke kita, dan kita siap untuk melaksanakan, dan tentu saja harus tadi mindsetnya adalah kerja bareng dan bergerak bersama. Mentan Syahrul Yassin Limpo menyebut
Ada 9 langkah yang dilakukan oleh Kementan dalam mengantisipasi El Nino, antara lain penyiapan lahan 500.000 hektar sebagai penyangga, percepatan tanam dengan menggunakan varietas tahan panas, intervensi mekanisasi bagi daerah yang membutuhkan, dan pengendalian dari hulu ke hilir yang dilakukan dengan baik. Dari Banjarmasin, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan. Meski telah mendapat tambahan belangko sebanyak 2.000 keping, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun mengajukan tambahan belangko KTP elektronik. Hal ini disebabkan meningkatnya peminatnya warga untuk mencetak KTP elektronik hingga lebih dari 4.000 pengajuan. Lebih dari 4.000 pemohon KTP elektronik di Kabupaten Madiun belum menerima cetakan KTP. Permohonan KTP elektronik ini meningkat tidak hanya berasal dari pengajuan di kantor dan perekaman keliling, namun termasuk secara daring. Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto, pada Jumat 11 Agustus mengatakan pihaknya telah mengajukan permintaan belangko KTP elektronik ke Kementerian Dalam Negeri menyusul menipisnya stok belangko. Untuk layanan online, sementara ya antri menunggu pasokan dari pusat. Alhamdulillah kemarin sudah dapat lagi tambahan pasokan dari pusat 2.000 keping, sehingga sebagian untuk kita membackup mall pelayanan publik, yang sisanya untuk melayani antrian yang sudah memang di angka 4.000-an. Meningkatnya permintaan KTP elektronik berasal dari kategori pemohon baru yang masih duduk di bangku SMA atau baru berusia 18 hingga 19 tahun. Untuk sementara, para pemohon KTP elektronik hanya diberi surat keterangan sementara sambil menunggu permintaan belangko dari Kementerian Dalam Negeri tercukupi. Dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Satgas Saber Pungli Kota Cilegon menggelar sosialisasi sapu bersih pungutan liar dengan menyasar pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Cilegon dan insan pers pada Jumat 11 Agustus. Sepanjang tahun 2023, tercatat ada sebanyak 12 aduan tindakan pungli masuk ke Inspektorat Kota Cilegon. Sepanjang Januari hingga Juli 2023, Inspektorat Kota Cilegon menerima sebanyak 12 aduan pungli dari masyarakat. Mayoritas aduan yakni 9 aduan terkait dugaan adanya pungli pada proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Cilegon. 3 lainnya pungli lembar kerja siswa, buku paket, dan pungli penulisan raport berikut ijazah di 3 sekolah berbeda. Kepala Inspektorat Kota Cilegon, Inspektur Mahmudin, mengatakan seluruh aduan dugaan pungli yang ditangani telah diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan. Namun terhadap para terlapor, Inspektorat menyerahkan kepada pihak organisasi perangkat daerah, OPD yang bersangkutan untuk diberi sanksi berupa surat peringatan. Ya, tapi kita berikan sanksi agar OPD teknisnya tetap memberikan pembinaan. Pak, sejauh ini sanksi yang sudah dikeluarkan, Pak? Lebih banyak karena itu masih sifatnya koridor pembinaan, kita melakukan pembinaan dalam bentuk surat peringatan. Untuk itu, Satgas Sapu Bersih Pungli Unit Pemberantasan Pungutan Kota Cilegon dalam kesempatan ini memberikan pemahaman kepada para pegawai di lingkup kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, DKISP, dan insan pers terkait larangan praktik pungli. Tujuan kita adalah siapapun, organisasi manapun, OPD manapun, harapan kita apabila dia memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak terjadi yang namanya pungli. Satgas Saber Pungli UPP Kota Cilegon mengajak seluruh pihak agar bersama-sama mengawasi seluruh instansi pelayanan publik dan meminta agar tidak segan melaporkan ke pihak inspektorat maupun Saber Pungli jika melihat atau menjadi korban pungutan liar. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Musim kemarau yang terjadi saat ini membuat kebutuhan air bersih warga Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mengalami peningkatan. Di mana pada saat normal kebutuhan air bersih mencapai 100 liter per orang per hari, kini meningkat menjadi 120 liter per orang per hari. Puncak musim kemarau yang terjadi saat ini membuat kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mengalami peningkatan. Baik pada pola konsumsi air untuk kebutuhan minum, memasak, mencuci, hingga mandi dan buang air. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP Kabupaten Ngawi mendata dalam kondisi normal kebutuhan air bersih warga setempat dalam sehari mencapai 100 liter per jiwa. Sementara saat musim kemarau saat ini meningkat menjadi 120 liter per orang per hari. Untuk menangani hal tersebut, pihaknya seperti dikatakan Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPRKP Ngawi, Pipit Dwi Herlina pada 11 Agustus telah melakukan sejumlah tindakan. Mulai mendistribusikan air bersih hingga membangun sistem penyediaan air minum atau SPAM dan sarana penyediaan air minum berbasis masyarakat atau PAMSIMAS di 127 titik yang tersebar di 97 desa. Peningkatan kebutuhan suplai air bersih lah untuk masyarakat, kita ada peningkatan untuk pemenuhan kebutuhan dengan membangun sarana penyediaan air minum. Pihaknya lanjut Pipit juga meminta masyarakat menggunakan penyediaan air dengan sistem materisasi untuk mengontrol dalam penggunaan dan penghematan air, serta menjaga dan merawat instalasi perpipaan agar tetap bisa digunakan untuk jangka waktu lama. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Hovifah Indar Parawansa usai membuka konferensi besar dan rapat kerja nasional PP-IPNU di Pasuruan pada Jumat malam 11 Agustus mengingatkan para kader NU untuk bisa relevan dengan zaman. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU dinilai harus mempunyai konsep besar dalam menghadapi ketatnya persaingan di berbagai aspek kehidupan. Kemampuan berikut ini menjadi kewajiban yang harus dimiliki, diversifikasi profesi, mengikuti kemajuan teknologi, dan menangkap berbagai peluang yang ada. Semuanya merujuk ke satu hal, yaitu relevan dengan zaman. Hal itu ditekankan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa usai membuka konferensi besar Rapat Kerja Nasional Pimpinan Pusat IPNU di Taman Chandra Wilwatikta, Kabupaten Pasuruan pada Jumat malam 11 Agustus. Bus dan Rakernas ini menyiapkan master plan. Jadi harus ada format diversifikasi profesi. Jadi diversifikasi profesi untuk bisa memastikan bahwa ada talent pool gitu. Lalu disiapkan bagaimana mereka bisa mendapatkan pendidikan yang mensupport. Kuantitas sumber daya manusia menjadi salah satu kunci utama. Dalam konteks ini, format pendidikan harus disiapkan dengan baik dan disediakan secara komprehensif sejak usia dini. Dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara mewartakan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur mengajak para pengusaha Aceh yang tergabung dalam Kadin serta Apindo Aceh untuk berkolaborasi meningkatkan kapasitas serta kemampuan calon tenaga kerja lokal melalui program CSR. Provinsi dan kabupaten kota, Pak, karena ini adalah suatu kerja dan kerja yang berada di wilayah Bapak. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur mengajak para pengusaha di Aceh untuk berkontribusi meningkatkan kemampuan calon tenaga kerja lokal melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Hal ini disampaikan Wamenaker saat bertemu dengan pengusaha yang tergabung dengan Kadin dan juga Apindo di Provinsi Aceh Jumat 11 Agustus.
Afriansyah mengatakan pemerintah dan pengusaha perlu bekerja sama dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, sehingga ke depan serapan tenaga kerja lokal dapat meningkat. Kami punya BLK yang siap melakukan pelatihan di bidang pertambangan. Kemudian kita bisa melakukan pelatihan juga di alat-alat berat. Kita punya. Nah, ini khususnya ada di Padang, kemudian ada di Medan, ya, kemudian ada di Aceh, walaupun Aceh memang belum spesifikasinya belum bertambah banyak. Bertumbuhnya tenaga kerja terampil tidak hanya menguntungkan negara, namun juga dibutuhkan perusahaan. Untuk itu, pemerintah berharap sinergi pemerintah dan pengusaha dapat terus ditingkatkan. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Oh, semangat ya kalau Demnaker ya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku menyerahkan aset pengelolaan ruang terbuka publik Pantai Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon kepada pemerintah Kota Ambon pada Jumat 11 Agustus. RTP tersebut diserahkan setelah selesai dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku menyerahkan aset pengelolaan ruang terbuka publik atau RTP pada pemerintah Kota Ambon pada Jumat 11 Agustus. Kawasan Pantai Wainitu sebelumnya merupakan kawasan permukiman kumuh, namun kini telah layak dan nyaman untuk dihuni dan dikunjungi warga. Di pantai ini kini tersedia fasilitas publik seperti wahana bermain anak. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodwin Watimena mengatakan, Pemkot Ambon akan memberikan ruang kepada pelaku UMKM agar bisa berjualan di area publik. Saya bilang berkali-kali jauh sebelum diserahkan ini bahwa di kawasan ini kita akan buat untuk ya minimal ada tempat untuk pelaku UMKM bisa menjual hasil produksi mereka. Pembangunan kawasan Pantai Wainitu merupakan program untuk menurunkan kawasan kumuh yang ada di Kota Ambon. Kawasan ini diharapkan bisa memberikan nilai ekonomis bagi Kota Ambon. Peran serta Pemda ya, karena ini kan permintaan dari Pemda awalnya. Memang saya terima kasih pada Pemkot Maluku, Ambon, karena semangat sekali untuk mengentaskan kumuh khususnya. Karena daerah ini seperti Pak Wali ngomong tadi, memang daerah kumuh. Proyek penataan kawasan Pantai Wainitu diajukan sejak 2019 dengan menggunakan anggaran negara senilai 11,5 miliar rupiah. Setelah kawasan Wainitu, pemerintah juga berencana menata kawasan Pasar Mardika. Dari Ambon, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara mewartakan. Apel gerakan pembagian bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia digelar di alun-alun Kabupaten Batang. Pejabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki saat memimpin apel pada Jumat 11 Agustus mengatakan ada 14.500 bendera merah putih yang dikumpulkan warga dan aparatur sipil negara yang akan dibagikan ke masyarakat yang belum memiliki bendera. Kabupaten Batang tahun 2023. Sebanyak 14.500 bendera merah putih siap dibagikan kepada masyarakat Kabupaten Batang yang belum memiliki bendera maupun yang bermaksud mengganti bendera merah putih yang telah usang. Belasan ribu bendera ini merupakan hasil kerja bersama antara masyarakat dan aparatur sipil negara ASN. Gerakan pembagian bendera diawali dengan apel yang digelar pada Jumat 11 Agustus. Apel ini diikuti Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda, TNI, Polri, Organisasi Masyarakat Ormas, dan pelajar SMA Negeri 1 Batang. Forkopimda dan seluruh masyarakat Kabupaten Batang mengadakan gerakan pembagian bendera merah putih untuk tahun 2023 yang sudah terkumpul dari partisipasi seluruh masyarakat Kabupaten Batang dengan jumlah kurang lebih 14.500 bendera. Yang setelah ini nanti akan dibagikan kepada masyarakat se-Kabupaten Batang.
Pemerintah daerah menyemarakan HUT ke-78 RI dengan meriah sesuai dengan tema dari pemerintah pusat, yakni terus melaju untuk Indonesia maju. Selain itu juga untuk menancapkan rasa nasionalisme dan patriotisme di kalangan anak muda. Dari Batang, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. PT Dirgantara Indonesia menggelar sarasehan dengan tema Napaktilas Semangat dan Nilai-nilai B.J. Habibie dalam membangun industri kedirgantaraan dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi Nasional di Auditorium B.J. Habibie PTDI, Bandung pada Jumat 11 Agustus. Ini dilakukan untuk menumbuhkan semangat B.J. Habibie pada karyawan milenial PTDI. Semangat B.J. Habibie untuk memperjuangkan kemajuan teknologi penerbangan Indonesia sudah sepantasnya untuk terus dipelihara. Hal inilah yang dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia melalui sarasehan dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau Harteknas di Auditorium PTDI Bandung, Jumat 11 Agustus. Sarasehan yang tema Napaktilas Semangat dan Nilai-nilai B.J. Habibie ini diikuti oleh ratusan karyawan milenial PTDI. Dan banyak-banyak tadi dari pembicara yang membuat kita merasa tergugah ya, bahwa penguasaan teknologi itu penting untuk kemakmuran bangsa. Oleh karenanya yang Habibie dulu punya cita-cita untuk membangun industri dirgantara. Tapi untuk diri sendiri yang paling dekat, untuk selalu semangat terus belajar, mencoba untuk memajukan diri, menambah pengetahuan, dan dengan begitu kita bisa maju. Selain menggelar sarasehan, PTDI juga meresmikan pemberian nama auditorium tempat berlangsungnya acara dengan nama Auditorium B.J. Habibie. Intinya adalah sebetulnya kami ingin kembali melihat bahwa teknologi dirgantara itu harus dicita-citakan oleh para milenial khususnya. Karena itu adalah satu teknologi masa depan penuh dengan added value dan nilainya sangat besar. Dan spill over pada industri kita untuk kita bicara kepada sumbangsi pertumbuhan ekonomi itu akan luar biasa. Karena itu kami mencoba di PTDI untuk membangun ini kembali. Gita menambahkan, selain auditorium, PTDI juga membangun tempat industri tier kedua PTDI dan training center sehingga nantinya menjadi komplek ekosistem dirgantara nasional. Dengan semangat Harteknas yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus, bukan tidak mungkin Dirgantara Indonesia akan kembali berjaya suatu saat nanti. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Nisa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.